warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, di waktu yang penuh berkah ini alhamdulillah Allah Ta'ala masih perkenankan kita untuk bermajlis ya di Masjid Al-Mubarak ya, untuk menambah amal ya sebagai bekal yaumil akhir nanti. Kita akan mempelajari ya terkait dengan adab-adab menuntut ilmu dari kitab Mukhtasar Al-Fiqh Islami fi Daw'il Qur'an was Sunnah. Kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawijiri ya. Dalam kitab ini di antara bahasannya adalah keutamaan menuntut ilmu ya. Fadlu talabil ilmi, kata menuntut ilmu, wa annahu qabla al-qawli wal amal, dan sungguhnya menuntut ilmu ini dilakukan sebelum dia berdakwah, sebelum dia menyampaikan kepada orang lain, dia harus menuntut ilmu dulu, wal amal, dan sebelum melakukan sebelum dia beramal tentu harus menuntut ilmu, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bila ilmin fawarat, barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak. Nah, maka dari itu sebelum orang tersebut melakukan amal-amal saleh ya, maka sudah bertentu dia harus menuntut ilmu. Saking utamanya ilmu ini, maka Allah Ta'ala menyuruh nabinya, Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam surat Taha ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur rabbi zidni ilma, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, tambahkan bagiku ya Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkan bagiku ilmu ya. Dan Rasulullah SAW senantiasa berdoa seperti ini setiap pagi. Ikhwas sekalian, bahwa menuntut ilmu adalah suatu barang yang tidak boleh kita lupakan dan sia-siakan, karena Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau sampai berkata, atlubul ilma hatta udkhul kubur, saya itu menuntut ilmu sampai datang kematian. Jadi gambaran pada kita semua bahwa menuntut ilmu tidak mengenai jenjang pendidikan, tapi menuntut ilmu sepanjang masa, sepanjang hayat ya. Kemudian berkaitan dengan ilmu ini ya, juga termaktub dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam hadis yang ke 2699 ya, beliau menyatakan ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan seorang mukmin ya suatu kesulitan dari kesulitan dunia ya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan ya.
nafasallah, maka Allah pasti meringankan. Jadi di sini nafasa itu fi'il madhi, ya, salah satu maknanya artinya pasti, ya. Allah pasti akan meringankan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan dia di akhirat, di hari kiamat kelak. Maka dari itu ikhwas sekalian, janganlah kita acuh tidak acuh, ya, apabila ada tetangga kita, ada saudara-saudara kita yang butuh sekali untuk apa? Meminta bantuan kepada kita, maka jangan, ya, jangan pelit, jangan apa? Mengacuhkan mereka, ya. Dan hadis ini banyak sekali berkaitan dengan hal ini. Artinya seorang mukmin itu bersaudara, maka mereka tidak boleh membiarkannya, tidak boleh mencuek istilahnya, acuh tidak acuh bersaudaranya. Bahkan sahabat radhiyallahu anhum, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya. Mereka mengutamakan saudaranya walaupun dia sendiri kesulitan. Ya, Masya Allah, ini suatu hal yang mulia, ya. Maka apabila kita melihat saudara kita kesulitan, maka mudahkan untuk membantu, sehingga Allah Ta'ala berkenan untuk meringankan kesulitan-kesulitan kita di akhir kiamat kelak. Kemudian dalam hadis berikutnya, waman yassara an mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan, ya, memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan, ya, urusannya fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Jadi apabila orang ada kesulitan, ya, minta bantuan petunjuk kita di mana alamat misalnya, atau yang lain-lainnya, maka apa? Mudahkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, beliau menyatakan yassiru wa la tu'assiru, ya. Ketika beliau hendak diutus ke Yaman, maka beliau menyatakan yassiru, mudahkan urusan kaum muslimin, wala tu'asiru, jangan persulit, ya. Basyiru wala tunafiru, berikan gembira mereka, berikan kegembiraan kepada kaum muslimin, wala tunafiru, dan bikin susah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Man satara musliman, bang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Seorang muslim tidak ada yang tidak punya aib, ya, karena manusia yang ini pasti punya aib, nggak ada yang tidak punya aib. Maka kalau kita seorang muslim melihat saudara kita memiliki aib, atau kita melihat aibnya, maka kita harus menutupinya, ya, bukan untuk kemudian menyebarkannya. Ini tidak boleh, ya. Aib saudaranya, aib suaminya, aib istrinya, misalnya aib saudaranya, ini juga tidak boleh kita sebar-sebar, ya. Waman satara musliman, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya fid dunya, baik di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Jadi di dunia Allah Ta'ala sembunyikan aibnya, di akhirat juga Allah ampuni kekurangannya. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhih. Dan Allah Ta'ala, ya, senantiasa menolong seorang hamba, maka al-abdu fi auni akhih, selama hamba tersebut menolong saudaranya, ya, maka kita harus bantu saudara kita yang kekurangan. Ini karena Allah Ta'ala pasti akan menolong kita, Allah akan bantu kita. Dan hadis ini diakhiri dengan sabda beliau, waman salaka tariqan, barang siapa yang memudahkan dirinya menempuh suatu jalan, ya, yaltamisu fihi ilman, di mana tujuannya untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya
ya, sebab dia telah memudahkan untuk menuntut ilmu, thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Maka barang siapa yang ingin surga, maka tuntutlah ilmu, mudahkan dirinya untuk menuntut ilmu, ya, walaupun mungkin ya terbatas dengan waktu, harus berbagi dengan pekerjaan-pekerjaan, misalnya bagi yang sudah berkeluarga, ya, bagi pekerjaan itu di rumah atau di luar rumah. Nah, bagi yang tidak atau belum berkeluarga, tentu lebih banyak waktunya untuk menuntut ilmu, ya. Maka seorang muslim tidak boleh melewati waktu-waktunya, ya, kecuali dia luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Bagaimana pengorbanan ulama terdahulu, ya, membuat kitab ini, masya Allah, ya. Dulu seorang Abdullah ibn Abbas, beliau mengorbankan waktunya untuk menemui seorang guru, ya, sampai melakukan perjalanan 1 bulan. Di zaman ini, ya, sudah dimudahkan dengan banyak kitab-kitab para ulama. Tentu harusnya lebih rajin menuntut ilmu, ya. Zaman dulu, ya, seorang ulama besar, ya, bahkan untuk mencari 1 hadis saja melakukan perjalanan sebulan dengan berjalan kaki, dengan mengendarai kendaraan-kendaraan yang tidak seperti sekarang yang semuanya serba cepat, ya. Maka dari itu, ikhwan sekalian, ya, syukurilah dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada di zaman ini, di zaman kita ini, ya, dengan banyak menuntut ilmu, banyak waktu-waktu yang kita pakai untuk beramal saleh, dengan menuntut ilmu, menyebarkannya, ya, mengamalkan tentu untuk diri sendiri, kemudian kita dakwahkan, ya, kepada halayak lama, sehingga kita juga mendapatkan manfaat, ya, baik di dunia maupun akhirat. Artinya sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya, ya. Demikianlah ceramah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan para pendengar sekalian. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.